Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abdul Rahman Soleh dari kelas H2 dengan NPM 10120879. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah anggaran perusahaan, yaitu menjelaskan tentang metode least square. Untuk memenuhi tugas UTS atau ETS semester keempat tahun ajaran 2021-2022. Dengan dosen pengampu Bapak Ruba Nurjaman. Baik, langsung saja. Untuk materinya yaitu metode least square. Metode least square adalah salah satu metode forecasting statistikal method dengan menggunakan kuadrat terkecil. Di mana metode least square ini ada beberapa langkah yang harus dikerjakan agar nantinya ketemu hasil dari forecasting ini. Yang pertama yaitu jumlahkan seluruh data Y dari periode yang diketahui. Langkah kedua adalah hasil penjumlahan seluruh data pada periode yang diketahui dibagi dengan banyaknya anggota data. Langkah ketiga, hasil pada langkah 2 dinyatakan sebagai nilai A. Langkah yang keempat, tentukan nilai X sebagai periode tahun dasar. Jika kelompok data ganjil, maka tahun dasar dimulai dari 0. Sedangkan jika kelompok data genap, maka tahun dasar kurang lebih 2 jumlah seluruh nilai X harus 0. Langkah kelima, kalikan data penjualan Y dengan nilai X sebagai nilai tahun dasar, kemudian jumlahkan hasil perkalian tersebut. Langkah keenam, kuadratkan nilai X, kemudian jumlahkan. Langkah ketujuh, hasil penjumlahan pada langkah 5 dibagi hasil penjumlahan pada langkah 6 ditetapkan sebagai nilai B. Dan langkah yang terakhir yaitu masukkan nilai A dan B ke persamaan Y sama dengan A plus BX yang nantinya akan ketemulah hasil forecasting dari metode least square ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan langkah per langkah bagaimana menghitung metode least square ini. Di mana metode least square ini memiliki rumus Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan nilai tren periode tertentu, A sama dengan nilai tren periode dasar, B sama dengan pertambahan tren tahunan secara rata-rata, dan X jumlah satuan tahun yang dihitung. Langsung saja agar lebih jelasnya, di sini ada contoh soal bagaimana menghitung menggunakan metode least square ini. Contoh soalnya, sebuah perusahaan full Zekaicep yang bergerak di bidang penjualan gula pasir menyajikan data penjualan sebagai berikut dalam satuan ton. Bisa dilihat datanya. Berdasarkan data di atas, taksirlah penjualan gula pasir pada tahun 2021 dengan menggunakan metode least square. Jawabannya, menggunakan langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi di awal video dan kita terapkan pada contoh soal ini. Langkah pertama yaitu jumlahkan seluruh data Y dari periode yang diketahui, di mana di sini ada 5 tahun periode dengan jumlah yang bisa dilihat di tabel. Nah, jumlah-jumlah ini ditambah-tambah dan nanti hasilnya yaitu adalah 1.464.000 ton. Langsung saja ke langkah kedua dan ketiga, di mana kita akan menghitung nilai A, di mana A yang diketahui rumusnya adalah sigma Y dibagi N, di mana sigma Y yaitu adalah jumlah dari seluruh penghasilan dari tahun 2016 sampai 2020 tadi, yaitu 1.464.000 ton. Dibagi periodenya, N itu periode ya. Periodenya tadi dari 2016 sampai 2020 itu 5 tahun. Jadi sigma Y dibagi N sama dengan A sama dengan 292.800. Langsung saja ke langkah yang keempat, tentukan nilai X sebagai periode tahun dasar. Jika kelompok data ganjil, maka tahun dasar dimulai dari 0. Sedangkan jika kelompok data genap, maka tahun dasar kurang lebih 2 jumlah nilai X harus 0. Di sini kan jumlahnya ganjil, jumlah datanya. Maka 0-nya itu harus ada di tengah. Jadi mulainya dari min 2, min 1 sama dengan
0, 1, 2. Nanti hasilnya sama dengan 0. Jadi X-nya harus 0 ya. Begitu. Untuk langkah yang ke-5, kalikan data penjualan dengan nilai X sebagai nilai tahun dasar, kemudian jumlahkan hasil perkalian tersebut. Jadi kita akan menghitung XY ya di sini, yang dimana XY itu hasil dari penjualan atau Y dikali X. Jadi 258.000 ton dikali min 2 sama dengan hasilnya min 516.000 ton, dan seterusnya seperti itu. Jadi Y dikali X, Y dikali X, seperti itu. Langkah ke-6, kuadratkan nilai X kemudian jumlahkan. Nah, untuk langkah ke-6 ini kita akan mengkuadratkan nilai X, di mana nilai X tahun 2016 adalah min 2 dipangkat 2 kan. Jadi min 2 dikali 2 sama dengan 4. Begitu seterusnya. Untuk langkah yang ke-7 yaitu hasil penjumlahan pada langkah 5 dibagi dengan hasil penjumlahan pada langkah 6 ditetapkan sebagai nilai B. B rumusnya sama dengan sigma XY dibagi X pangkat 2, di mana tadi sigma XY itu adalah 196.000 ton dibagi X2 nya itu jadi jumlah dari 4 ditambah 1 tambah 1 tambah 4 tadi ya, jadi 10. Dan hasil B sama dengan 19.600. Nah, langkah selanjutnya, masukkan nilai A dan B ke persamaan tadi Y sama dengan A plus BX. Di mana kita sudah tahu nilai A itu 292.800 ditambah B-nya itu 19.600. Dan X dari 2021 ini adalah 3, dan tadi karena tadi ya X 2020-nya sama dengan 2. Jadi tinggal taikan aja 1 gitu periode. Nah, jadi si X-nya itu adalah 3. Nah, langkah terakhir, jadi taksiran penjumlahan gula pasir untuk tahun 2021 tinggal masukkan pada rumus Y sama dengan A plus BX ya, dimana Y tahun 2021 sama dengan 292.800 ditambah 19.600 dikali 3. Kalikan dulu 19.600 dikali 3. Nah, nanti ditambahkan 292.800, maka hasilnya adalah 351.600 ton. Nah, jadi taksiran penjualan pada tahun 2021 ini adalah 351.600 ton. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon untuk dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.